Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Siti Maimunah, NPM 22903445059. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 LPTK Universitas Negeri Makassar. Unit kerja saya di SMK Permata Ihsan, Kecamatan Tengah, Kabupaten Cianjur. Ini adalah kartu pendaftaran saya dan ini adalah kartu SKBS saya. Pada hari ini tanggal 12 bulan Juni 2023 hari Senin, saya akan melaksanakan uji kinerja UKM PPG pada kelas 12 mata pelajaran agribisnis tanaman sayuran. Untuk selengkapnya, berikut adalah pembelajaran saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah. Sebelum memulai kegiatan seperti biasa, kita melaksanakan baca doa dulu supaya pembelajaran hari ini dapat bermanfaat dan juga memberikan ilmu yang dapat terserap oleh kita dengan cepat, begitu ya. Silakan, siapa yang memimpin baca doa? Agil. Oke, silakan dulu. Sebelum memulai kegiatan, angka baiknya kita berdoa dalam hati mulai. Doa selesai. Berisalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sebelum mulai kegiatan, Ibu akan tanya dulu untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Abil. Nabil. Kenapa Nabil katanya? Ya, itu izin. Oh gitu, mau menembok makam mamanya. Oke, siap, gak apa-apa ya. Berarti selebihnya hadir semua ya? Ya. Oke anak-anak, seperti biasa untuk memberikan kita rasa semangat, kemudian juga menjadikan sikap kita menjadi merasa nasionalisme, alangkah baiknya kita menyanyikan salah satu lagu nasional yaitu Garuda Pancasila, bernyanyi bersama-sama, kemudian nanti silakan siapa yang akan menjadi DJ-nya. Silakan Naila. Silakan berdiri.
siapa yang bajunya masih dua, silakan berdiri untuk piramida. Kemudian kalau misalkan ada sampah, silakan dibuang keluar tempat sampah. Sudah rapi semuanya? Oke, siap. Siap ya, belajar hari ini siap? Yakin siap? Oke, ya. Sebelum memulai masuk ke materi ini, ya, pembelajaran, silakan Ibu akan berikan yel-yel, silakan nanti bersama-sama ya. Tentang kalau misalkan Ibu bilang SMK bisa begitu ya. Kemudian SMK hebat, kemudian SMK berubah. SMK luar biasa begitu ya. Bisa? Oke. Ibu ulang ya. SMK bisa. SMK hebat. Siap. SMK luar biasa. Ulangi lagi. SMK bisa. Baiklah anak-anak, materi kemarin apakah masih ada yang ingat? Apa coba? Oke, apa saja pemeliharaan tanaman itu, apa saja kegiatan yang kemarin? Penyiraman, pemupukan. Oke, terima kasih, masih ingat ya, teman-teman. Baiklah anak-anak, fungsinya kita mengingat kembali itu kan biasanya ya, kalau kita belajar itu kalau misalkan tidak dibaca lagi atau misalkan tidak melakukan lagi atau mungkin tidak mengingat kembali begitu, biasanya kita suka lupa. Tapi kalau misalkan setiap pembelajaran Ibu selalu bertanya misalkan materi kemarin apa, itu semata-mata ya mendorong kalian untuk mengingat kembali apa sih yang sudah dipelajari begitu ya. Kemudian apa sih yang sudah dilakukan. Kemudian juga kalian akan merasa kalau misalnya setiap kali Ibu misalkan bertanya seperti itu, kalian akan berpikir bahwa ini nanti akan Ibu kasih pertanyaan lagi nih begitu ya. Jadi dibaca lagi, diingatkan lagi begitu ya. Jadi mudah-mudahan kalau misalkan setelah pembelajaran ini kalian pun nanti dibaca lagi setelah pulang sekolah begitu. Materinya apa nih hari ini begitu. Nanti besoknya Ibu pasti bakal bertanya lagi materi apa ya kemarin dipelajari. Paham ya? Oke. Untuk kita masuk ke materinya, silakan nanti lihat ke depan. Ini ada, terlihat? Oke. Ada materi yang akan kita pelajari hari ini adalah panen dan penanganan pasca panen tanaman sayuran. Ya, itu bisa dilihat. Kemudian di sini adalah kompetensi dasar pada saat materi ini adalah pertama menganalisis panen dan penanganan pasca panen tanaman sayuran khususnya kangkung. Kemudian tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta didik dapat mengkarakteristikkan kriteria tanaman siap panen dengan tepat. Kemudian yang kedua adalah peserta didik dapat memilih teknik panen dan pasca panen tanaman sayuran dengan tepat. Ini khususnya kangkung. Kemudian di sini ada peserta didik dapat memilih waktu pemanenan tanaman sayuran dengan tepat. Kemudian rencana penilaiannya ya yang akan Ibu lakukan adalah pertama penilaian sikap.
Kemudian KKM-nya di sini adalah 70 ya, minimal itu 70. Kalau misalkan di bawah 70 berarti kalian nanti pengulangan atau remedial ya. Kemudian di sini acuan, nanti ibu akan bagi kalian 3 kelompok. Di sini ada kelompok salak itu kelompok 1, kemudian kelompok durian itu kelompok 2, kemudian kelompok 3 itu kelompok nanas ya. Kemarin kita sudah bagi kelompoknya ya. Sudah dibagikan? Sudah. Oke. Nah, kemudian untuk acuan pembagian LKPD nanti silahkan kalian baca dengan cermat dan seksama setiap panduan yang ada di LKPD. Kemudian amati video panen dan pasca panen tanaman sayuran khususnya ini kangkung dengan teman sekelompok Anda ya. Kemudian diskusikan, kemudian nanti gunakan literatur dari internet atau buku atau juga modul nanti yang akan ibu bagikan. Kemudian tulis jawabannya. Setelah itu nanti kalian bisa diskusikan untuk nanti dengan kelompok masing-masing kelompok itu ke depan presentasi begitu. Paham ya? Kemudian di sini sebelum kalian melihat video pembelajaran, di sini ada beberapa pertanyaan ya. Silakan nanti kalau misalkan kalian pernah melihat dan sebagainya silakan dijawab. Apa ada di antara kalian yang pernah atau melihat pemanenan tanaman sayuran khususnya kangkung? Pernah. Di mana? Di sawah. Oke. Kemudian bagaimana teknik pemanenannya? Dipotong. Oke. Selain dipotong ada apa aja? Dicabut. Oke, betul. Hebat ya. Berarti sudah pada paham, sudah pada tahu ya, mungkin pengalaman di lingkungan rumahnya. Kemudian di sini kapan waktu pemanenan dilaksanakan? Pagi dan sore. Pagi dan sore. Oke. Kenapa harus pagi atau sore? Kenapa nggak siang-siang hari begitu dipanen? Ya, panas. Oke, siap. Betul ya. Nah, di sini ada video. Silakan nanti dilihat, diamati, didengarkan. Kemudian nanti setelah video pembelajaran ini selesai dibuka, nanti kalian dikerjakan soal-soalnya ya. Jadi silakan diamati, dilihat videonya. Kapan sih waktu panen sayur kangkung? Yang pertama yaitu untuk tanaman kangkung yang sudah berumur kurang lebih 1 bulan sejak ditebarkan di lahan, kangkung biasanya mulai dapat dipanen pada 27 sampai 30 hari setelah panen. Ukuran panjang batang rata-rata sudah 20 sampai 25 cm, tergantung varietasnya. Kemudian yang ketiga yaitu waktu yang baik untuk panen adalah pada saat pagi atau sore hari. Baik benar saat pemanenan. Yang selanjutnya yaitu cara panen sayur kangkung. Yang pertama yaitu pemanenan dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu dicabut atau dipotong bagian paling bawah pada batangnya. Yang kedua yaitu cara panen kangkung yang dilakukan dengan cara memotong paling bawah batangnya dapat menyebabkan batang pohon kangkung akan bisa tumbuh lagi dan bisa dibudidayakan ulang serta bisa mengurangi pengeluaran untuk membeli bibit. Yang ketiga yaitu saat memanen tanaman kangkung dengan cara dicabut sampai akarnya, maka tanaman kangkung hanya bisa dipanen sekali saja. Kemudian yang keempat, ada tanaman kangkung darat bisa dipanen sebanyak 3 kali dalam sekali tanam. Setelah panen pertama selesai, kangkung hanya perlu 5 sampai 7 hari saja untuk bisa dipetik kembali tanaman kangkung tersebut.
tersebut. Nah, berikut cara pengolahan sayur kangkung. Yang pertama yaitu ada pengumpulan. Nah, seluruh batang kangkung dipotong dan dikumpulkan di tempat yang sejuk. Yang kedua ada pembersihan. Untuk pembersihan ini dibersihkan tiap batang dari kotoran dan sisa-sisa tanah. Kemudian yang ketiga ada pencucian. Pada proses pencucian batang kangkung yang telah dipilih dengan air mengalir atau bisa juga dengan cara disemprot, hal ini bertujuan untuk mengurangi residu pestisida. Jadi pembersihan dan pencucian itu beda. Kalau pembersihan dibersihkan kotoran dari batang dari sisa tanah, kalau pencucian dia menggunakan air. Yang keempat yaitu penirisan. Penirisan kangkung yaitu menggunakan rak penirisan. Yang kelima yaitu ada penyortiran dan grading. Pada saat penyortiran dan grading, kangkung dipilih yang baik, tidak rusak dan tidak cacat maupun busuk. Kangkung kemudian Masing kelompok, begitu ya, kelompok 1, 2, dan 3. Ketua kelompok 1 siapa? Oke, jujurnya. Ketua kelompok 2. Oke. Yang kelompok 3 ketuanya siapa? Oke, Caca ya. Silakan dibagikan. Silakan nanti itu ada beberapa soal ya. Di sini ada berapa soal? 3 soal ya. Ada 3 soal. Silakan nanti diskusikan atau bukan untuk mencari jawabannya ya. Kalau per kelompok itu kita diskusi atau kerjasama. Jadi silahkan diskusi dan kerjasamanya gitu ya. Silakan dikerjakan, waktunya 10 menit. Jawabannya boleh di modul, silakan dicari jawabannya kerjasama. Silakan dirembukan, didiskusikan, nanti hasil diskusinya silakan presentasikan ke depan dari masing-masing kelompok ya. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang sulit, silahkan bertanya ya. Oh iya, maksudnya di sini kita datang itu ciri-cirinya yang siap dipanen itu seperti apa? Ada. Silakan, waktunya tinggal 3 menit lagi. Bu, bentar Bu. Belum beres. Seperti gak ada notifikasi. Baru mau
Diwakilkan ya? Oke, silakan. Perhatikan tentunya pada saat menjelaskan hasil diskusinya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, coba uraikan kriteria tanaman kangkung yang siap panen dan mengapa. Kriteria tanaman kangkung siap panen yaitu idealnya batangnya telah memanjang sekitar 20 sampai 25 cm dan daunnya cukup besar, karena kalau misalnya masih 10 cm kemungkinan tanaman kangkung masih kecil dan belum siap dipanen. Selain itu, sayuran harus dipanen sesuai dengan umurnya agar memperoleh sayuran dengan bentuk yang standar. Adapun pertanyaan yang kedua, bagaimana teknik pemanenan kangkung? Mengapa harus teknik itu yang digunakan? Teknik pemanenan dilakukan dengan cara dipotong, karena batang pohon nantinya akan bisa tumbuh lagi dan bisa dibudidayakan ulang serta bisa mengurangi pengeluaran untuk membeli bibit. Dan pertanyaan yang terakhir, uraikan bagaimana cara memilih waktu pemanenan tanaman sayuran kangkung. Bagaimana jika kangkung dipanen melebihi batas waktu pemanenan, dan bagaimana jika pemanenan kurang dari batas waktu pemanenan? Jawabannya adalah pemanenan pada tanaman kangkung dapat dilakukan apabila kangkung sudah mencapai usia 30 sampai 40 hari. Jika melebihi waktu pemanenan, jika kangkung dipanen melebihi batas waktu, maka warna sayuran akan menyimpang dari warna standar sayuran dan batang pohon kangkung juga jadi alot atau keras. Mungkin itu saja hasil dari diskusi kelompok 1. Barangkali ada yang ditanyakan. Saya ingin saja, kenapa pemanenan dilakukan di pagi hari? Apakah ada yang bisa membantu untuk menjawab dari kelompok saya? Kelompok 1. Izin menjawab. Tadi pertanyaannya kan, kenapa panen bisa dilakukan pagi hari? Karena cuaca di pagi hari itu sangat sejuk, jadi berdampak ke tanamannya. Jadi tanamannya itu lebih segar. Bagaimana, puas jawabannya? Oke. Apakah masih ada pertanyaan lain? Sebutkan apa saja yang menyebabkan turunannya. Sebutkan apa saja yang menyebabkan turunannya kualitas dan susun panen. Apa ada yang bisa membantu menjawabnya? Izin saya akan membantu jawaban. Jawabannya adalah turunnya kadar air dan kerusakan mekanis atau penguapan transpirasi dan berkembangnya mikroba. Bagaimana? Jawabannya bagaimana, puas? Tidak, oke, puas katanya. Mungkin itu saja dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan buat selanjutnya. Silakan kelompok kedua. Siapa yang akan mewakili presentasi di depan? Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
anak panen sayuran. Apakah ada membantu dari kelompok 2? Saya izin membantu menjawab. Pasca panen sayuran kangkung adalah merupakan komoditas hidup yang masih aktif melakukan aktivitas metabolismenya. Hal tersebut dapat dicirikan dengan adanya proses respirasi dan transpirasi menurut Ambuko et al. 2017. Tanaman kangkung yang bersifat mudah rusak dan menyebabkan kehilangan kesegaran akibat proses transpirasi dan respirasi. Transpirasi merupakan tahap fisiologi di mana tanaman akan melepaskan H20 dan mengalami penguapan, sehingga pada tanaman akan mengalami sudut bobot, kehilangan kandungan H2O dan penurunan kesegaran. Menurut Sapira 2002, respirasi merupakan suatu tahapan di mana tanaman akan menyerap oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Apakah ada pertanyaan? Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya adalah kelompok 3. Silakan, siapa yang akan mewakili untuk presentasi? Silakan Caca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsamila dari kelompok 3 yang mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Nomor 1, coba uraikan kriteria tanaman kangkung yang siap panen dan mengapa. Ciri tanaman kangkung yang sudah siap untuk dipanen yaitu batangnya telah mencapai 20 hingga 25 cm dan daunnya sudah cukup besar. Jika melebihi ukuran 25 cm, maka batangnya akan alot dan tidak dapat dikonsumsi, bukan dijualbelikan. Nomor 2, bagaimana teknik pemanenan kangkung? Mengapa harus teknik itu yang digunakan? Teknik pemanenan kangkung dilakukan dengan cara dipotong, karena batang pohon nantinya akan bisa tumbuh lagi dan bisa dibudidayakan ulang serta bisa mengurangi pengeluaran untuk membeli bibit. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan buat anak-anak. Alhamdulillah kegiatan hari ini, pembelajaran hari ini tentang panen dan pasca panen tanaman sayuran khususnya kangkung sudah selesai. Begitu, ada beberapa kesimpulan untuk hari ini ya. Yang namanya kegiatan pasca panen ada beberapa poin. Yang pertama adalah pengumpulan, berarti setelah kita panen itu kita akan mengumpulkan tanaman sayurannya. Tetapi pada saat pengumpulan itu jangan terlalu jauh dari tempat kita panen, begitu ya. Kenapa? Karena ini bisa terjadinya kerusakan atau layu dan lain sebagainya. Kalau terlalu jauh, kalau terlalu dekat juga itu bisa enaklah menghemat tenaga kita, begitu ya, tidak terlalu jauh pada saat kita mengangkutnya. Kemudian yang kedua setelah pengumpulan itu adalah sortasi, begitu ya. Sortasi dilakukan ini memilah mana produk atau mana tanaman atau tanaman kangkung ya, khususnya ini mana yang jelek, begitu. Kalau misalkan jelek berarti diwiwil atau dipisahkan, begitu ya, dipetik atau dipisahkan. Kemudian yang bagus mana, begitu. Kemudian yang ketiga adalah grading. Grading ini adalah pengkelasan, tujuannya adalah untuk menciptakan produk seragam ya, jadi menyesuaikan keseragaman begitu. Takutnya begini, ada yang batanya besar, ada batanya kecil, ada pendek, kemudian ada yang panjang, ada yang
ibaratnya nggak seragam lah begitu. Kalau kita misalkan mau masakan itu biasanya kan, apalagi kalau pemasarannya ke supermarket begitu ya, biasanya kita ini penting banget memperhatikan kegiatan pasca panen begitu. Paham ya? Paham nggak? Oke. Nah, coba ibu minta siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini? Satu orang. Kegiatan pembelajaran hari ini siapa? Silakan jujur. Setelah untuk materi hari ini kita jadi dapat mengetahui tata cara pemanenan dan pasca panen. Lalu ada langkah-langkahnya. Di sini kita menjadi lebih paham. Ini itu saja. Oke, terima kasih tepuk tangannya. Ibu akan bertanya, untuk materi kali ini ada yang susah nggak menurut kalian? Susah nggak begitu pembelajaran kali materinya? Lumayan susah ya. Oke, jangan lupa nanti ya sering-sering dibaca begitu ya apa yang sudah kalian pelajari setelah pulang. Baiklah anak-anak, alhamdulillah ya semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing tadi. Kemudian ada yang mau ditanyakan lagi nggak terkait dengan materi kali ini? Ada nggak? Baiklah, kalau tidak ada berarti jelas ya, ibu rasa kan sudah jelas, sudah paham. Kemudian begini ya, mungkin ibu akan menambahkan beberapa materi yang tadi sudah kalian diskusikan begitu. Terkait dengan penanganan pasca panen, diantaranya pertama ada apa pertama? Ada bersihan. Kemudian ada Pencucian. sortasi. Kemudian ada grading ya. Kemudian ada beberapa tanaman sayuran yang memang perlu dicuci, tapi kalau secara konvensional mungkin memang ada beberapa tanaman sayuran yang dicuci, tetapi kalau misalnya sering dilakukan itu sebenarnya tidak harus atau tidak mesti dicuci ya begitu, karena memang itu sudah bersih. Tetapi karena kita pembelajarannya dan prakteknya secara konvensional, berarti kita masih menyatu dengan tanah ya. Nah, secara otomatis pertama pada saat panen itu adalah pembersihan. Ini dibersihkan dulu, misalkan si akarnya, kalau jauh si akarnya itu dari kotoran tanah ya, dari media tanamnya begitu, dibersihkan dulu. Kemudian disortasi. Nah, disortasi ini kegiatannya adalah sama juga, memilah atau membersihkan dari mana tanaman yang berkualitas baik begitu ya, atau mana tanaman yang berkualitas kurang baik. Nah, itu nanti dipisahkan. Kalau misalkan ada daun kangkung yang bisa kena bolong-bolong, kita potong, kita petik ya begitu. Kemudian kalau misalkan grading ini sistemnya ini pengkelasan, agar apa? Agar si kangkungnya itu misalkan kayak misal bobotnya, tingginya begitu seragam, jadi keseragaman produk begitu. Paham ya? Paham nggak? Paham nggak? Oke, aku rasa paham ya. Itu beberapa proses kegiatan pasca panen gitu ya. Kemudian karena memang kita sudah hampir mengakhiri kegiatan, waktunya sudah hampir selesai. Di sini ada grading, silakan nanti dilihat di sini. Yang pertama adalah lihat ke depan, silakan perhatikan. Supaya kalian semangat tadi ya, karena tadi sudah terkuras energinya begitu untuk mengerjakan soal. Nah, ini biar kalian termotivasi lagi. Di sini ada grading, silakan diperhatikan ya ke depan. Di sini ada aturannya, jawab spontan, harus cepat, gak boleh kelamaan mikir begitu ya. Kemudian baca satu demi satu, kemudian konsentrasi ya. Yang pertama di sini adalah permainan konsentrasi warna. Silakan nanti kalian lihat. Oke.
dengan cepat.